Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Seratul Nabila dari Tulungagung, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah NIM 1806052222095. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa dan kognitif. Simak baik-baik ya. Perkembangan kognitif dan bahasa. Pengertian dari perkembangan kognitif yakni, menurut Jean Piaget, teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek kejadian-kejadian sekitarnya. Sedangkan menurut Vygotsky, perkembangan kognitif yakni pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan. Tahap perkembangan kognitif menurut konsep Piaget yang pertama, tahap sensori motor, yakni terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak akan menggunakan indera dan juga gerakan tubuh untuk bisa memahami dunia yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tahap praoperasional, terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Selama tahap ini, anak-anak bisa memikirkan berbagai macam hal secara simbolis. Penggunaan bahasa mereka akan menjadi lebih dewasa. Selain itu, mereka juga mengembangkan memori dan imajinasi yang memungkinkan mereka untuk memahami perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Yang ketiga, tahap operasional konkret, terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah berusia SD dan pra-remaja. Mereka akan menunjukkan penalaran yang lebih logis dan konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, terjadi pada anak usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, termasuk tahap akhir di masa perkembangan kognitif. Di situ anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan konsep abstrak, seperti sains dan aljabar. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama, tahap sensori motor, terjadi pada anak usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi akan mengembangkan pemahaman mengenai dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yakni melihat, mendengar dengan tindakan motorik menggapai dan menyentuh. Yang kedua, tahap praoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tetapi perlu menggunakan operasi kognitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, ditandai dengan adanya perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Untuk tahap yang terakhir, yakni tahap operasional formal, terjadi pada anak usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, termasuk masa usia remaja. Di tahap ini, mereka akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya. Contoh tahap perkembangan kognitif anak usia 0-3 bulan, mulai fokus pada objek bergerak, mengenali rasa, mendeteksi perbedaan nada dan volume berbicara. Usia 3-6 bulan, mengenali wajah anggota keluarganya, mulai menirukan ekspresi wajah orang lain, dan mengenali merespon suara-suara di sekitarnya. Usia 6-9 bulan, memahami perbedaan antara benda hidup dan mati, mulai penasaran pada hal-hal mustahil, mengenali perbedaan gambar. Usia 9-12 bulan, meniru gerakan dan beberapa tindakan, menanggapi sesuatu dengan gestur dan suara, gemar melihat buku-buku yang bergambar. Usia 1-2 tahun, memahami dan merespon kata-kata, mengingat ciri sebuah benda, mempelajari lingkungan sekitar dengan menjelajahinya. Untuk anak usia 2-3 tahun, menanggapi perintah sederhana dari orang tua, mencocokkan benda dengan kegunaannya, menyebutkan objek berdasarkan usia 3-4 tahun, mulai aktif mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, belajar dengan mengamati, dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya. Untuk usia 4-5 tahun, berhitung 1-5, menggambar benda yang sering mereka sebut menggambar bentuk orang. Untuk materi yang kedua, yakni perkembangan bahasa. Pengertian dari perkembangan bahasa yaitu proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar. Yang pertama, periode pralinguistik dan periode linguistik. Yang selanjutnya,
Periode linguistik terbagi dalam 3 fase besar. Yang pertama, fase holofrase atau satu kata. Pada fase ini, anak menggunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan, atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Yang kedua, fase lebih dari satu kata. Pada fase ini, anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Yang ketiga, fase diferensiasi. Pada tahap ini, di mana periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun. Di fase ini, anak mampu mengucapkan kata demi kata sesuai dengan kondisinya, terutama dalam pemakaian kata benda dan kata kerja. Selanjutnya, teori perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa ini ada 3 teori. Yang pertama, teori behavioris dari Skinner. Yang kedua, teori nativis oleh Chomsky. Yang ketiga, teori kognitivisme oleh Piaget. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa itu terdiri dari 5. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, inteligensi. Yang ketiga, jumlah anak. Yang keempat, status sosial. Dan yang kelima, kedewasaan. Yang terakhir, fungsi bahasa bagi anak. Yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. Dan yang terakhir, yakni sebagai alat untuk menyatakan perasaan buah pikiran kepada orang lain. Demikian materi perkembangan kognitif dan bahasa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.